Kita mampu sebenarnya. Kita pengen nanemin itu terus. Mereka percaya dengan diri mereka sendiri dulu. Do something great, do something good. Karena mereka cinta olahraga bola ini. Siapa yang nggak pernah buat kesalahan? Nggak ada. Ini tidak pernah kesalahan. Di sepak bola adalah permainan kesalahan. Yang kesalahannya lebih sedikit, dia yang menang. Karena kita yakinin proses yang kita laluin udah sesuai, kita ambil dari kompetisi ketika mereka bertanding, kita lihat juga lingkungannya, kita berikan tambahan lingkungan yang bagus. Gue sih optimis banget dari yang kita pilih sekarang, yang kita investasi sekarang nih buat mereka, kita akan menuai hasil nanti. Kita bisa dengan bangga kita sebut ini pernah lewatin program Barati di tim nasional. Selama 3 hari mereka melakukan scouting, statistik, skill individu, skill teamwork, sama yang gue ingat itu yang dicari juga postur. Ya, bilang. Ya. Mainin dua striker, Aldo cadangin, kan kita lagi butuh gol, kemungkinan lawan gol. Mungkin ada pengalamannya kemarin siapa pelatihnya? Ya, recap 12, 2 kiper, Kenzi, Renaldi, Muhammad Al-Fadlona, Redwindo Kadafi, Nabil, Bintang Muhammad, Aldo, Febrian Jovas, Gawaan, Al-Mufari, Ranata, sama Ilham. Oke, fix Ilham sampai terus. Habis. Di siang. Nah, selesai kompetisi, semua analisa digabungin, ya, mereka diskusi siapa-siapa nih 12 pemain terbaik di U12 dan 16 pemain terbaik di U13. Itu yang kita umumkan di IG hari itu. Untuk posisi sayap, kami memilih 3 pemain, yaitu M. Marcelo Salas dari Golden Boy, Febrian Jovas Nararia dari Taji Malela. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Salam olahraga. Tahun ini kita milih mereka dari 64 SSB yang terpecah di, kalau nggak salah, 13-14 provinsi se-Indonesia. Ini sekarang Muhammad Al-Fatana, belum datang. Jadi Ivan April belum datang. Bintang Muhammad, apa kabar Bintang? Aku Sinta. Nabil Ahmad Fikri. Alhamdulillah bagus nih. Cuma celananya ya biarinlah kecil. Biarin aja. Nanti saya bicarakan ke bagi Coki, umumnya pas ya. Oke, gitu. Masalahnya dia. Masuk. Insya Allah. Iya. Ini sih. Apa nih? Ikut sampai akhir. Ngomong. Itu andaranya doang. Sampai hari Minggu berarti. Saya duluan ya. Saya duluan. Setelah kita memilih yang terbaik dari turnamen Barati, kita mendevelop mereka, kita mengembangkan dengan cara mereka ikut ke turnamen luar negeri ya, seperti Gothia Cup. Setelah itu kita sebenarnya ingin mempersiapkan mereka untuk launching yang dibilang tadi dunia profesional. Tapi sebenarnya kita punya waktu atau kita punya program sekitar 4 tahun tuh. 12, 13, 14, 15, 16. Di umur 16 itu sebenarnya yang bisa dibilang ready to launch atau ready ke profesional.
kesempatan, opportunity, harapan kita mesti punya tuh. Kita mesti menanamkan ke anak-anak kita mesti menanamkan bahwa setiap pemain atau setiap orang itu sebenarnya mendapatkan kesempatan yang sama. Apa yang kita lakukan ini itu sebagai bekal mereka nanti. Aku mohon senyum sekali ya. 1, 2, 3. Senyum. Perkenalkan, nama saya Renaldi Rizky Syahreza, posisi kiper U12. Perkenalkan, nama saya Bintang Maman Farhan, posisi center back atau back, usia 12, nomor punggung 2. Perkenalkan, nama saya Febrian Jovas Nararia, biasa dipanggil Jovas. Umur saya 12 tahun, dan posisi saya sebagai winger. Perkenalkan, nama saya Azam, saya umur 13 tahun, posisi saya back, nomor punggung saya nomor 4. Perkenalkan, nama saya Mariska Putra Suwandaru, usia saya umur 13 dan saya bermain di posisi midfielder. Halo, perkenalkan, nama saya Nufata Elviradi, usia 13 tahun, posisi winger. Ketuanya kasih bangga Pak, kalau anak. Iya. Semoga jadi salah satu tim nasional. Semoga menjadi istilahnya pengalaman yang menghasilkan lah istilahnya, baik materi maupun dia menjadi kebanggaan Indonesia juga. Sebenarnya coach itu mempunyai tanggung jawab yang lumayan berat loh, coach anak-anak. Mereka harus extra care terhadap anak-anak. Jadi sebaiknya emang coach untuk anak-anak itu kita hargain. Makanya untuk program ke depan nanti bukan hanya anak-anak saja yang kita pilih yang terbaik untuk bertanding di Gotia, tapi nanti ada coach yang bagus akan menjadi head coach Barati dan dikirim mewakilkan Indonesia ke Gotia secara bahwa pelatih. Jadi kita nggak hanya anak-anak, kita udah mau ke coachnya, program coachnya juga kita kedepanin. Kalau ditanya apakah bermanfaat kita mengirimkan anak-anak usia 13, usia 12 ini bermain ke Gotia. Kalau saya tegas katakan bermanfaat. Dan yang gak kalah pentingnya tentu anak-anak ini juga akan bisa menjadi wakil kita atau duta-duta kita untuk negara kita atau minimal ya di turnamen Gotia tersebut. Oleh sebab itu, Barati saya pikir sudah melakukan persiapan mulai dari pemilihan. Setelah itu ada TC, dan di situ tidak hanya latihan sepak bola yang diberikan, tapi juga kan kita berikan kepada mereka bagaimana mereka masalah disiplin, masalah attitude, ya pokoknya dia itu tampil di sana nanti tidak hanya sekadar memburu prestasi, tetapi juga bagaimana dia tampil seutuhnya sebagai anak-anak Indonesia yang bisa juga bersaing di luar teknis sepak bola. Ini kan bisa dibilang anak-anak ini yang terbaik dari 1000 pemain di Bali, which mean lebih disiplin dari 1000 sisanya. Dan kebanyakan itu dari daerah luar Jakarta ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, yang bisa gue bilang beda lah sama gue bandingin sama anak gue gitu yang seumuran dia, jauh. Mereka jauh lebih dewasa, lebih mandiri terutama.
kita nggak menyangka bahwa di GFA ada nama Marcelo Salas dan Reza kiper bisa terpilih menjadi bagian dari tim Baratinya itu. Setelah melalui proses seleksi tes darah, tes kesehatan, akhirnya bisa masuk. Barati masuknya di usia emasnya mereka, umur 12-13 tahun. Kemudian dari situ mereka juga sudah terlihat talentnya. Jadi di olahraga manapun ya, kalau dari sejak dini itu sudah ditekuni, biasanya untuk mencapai cita-cita mereka itu tidak terlalu sulit, gitu, karena bakatnya sudah sejak awal sudah terdeteksi. Gitu. Rata-rata mereka sudah mental juara semua. Maksudnya jam terbangnya untuk turnamen itu hampir tiap minggu mereka itu turnamen. Jadi untuk menghadapi turnamen besar ini insya Allah nggak ada grogi-grogi lagi. Sabar kiri ya. Kalau akurasi udah bagus, kita bisa stop dulu. Sedikit cara bermain ya. Saya pikir di Bali juga sangat-sangat ketat sekali persaingannya. Pesertanya juga dari hampir semua klub SSB, sekolah sepak bola terbaik di Indonesia yang tampil di sana. Dan kontestannya pun kan juga banyak, 1056 peserta anak-anak didik SSB. Diambil cuma 28 anak, ini kan sesuatu yang luar biasa. Dan tim talent scoutingnya pun yang kelas di Indonesia. Ada Coach Mundari Karya, ada Coach Indra Safri sebagai Direktur Teknik PSSI saat ini. Itu sangat luar biasa. Bisa masuk ke namanya, bisa dicari bank datanya Coach Indra Safri, itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan sangat bermanfaat dan itu menjadi dasar untuk kedepannya seperti apa. Untuk masa depan anak-anak itu. Terutama ya cita-cita dari anak-anak ini kan tentunya kan bisa gabung di timnas. Seru, semua kegiatannya seru, sama teman-teman bisa bermain bareng-bareng, melakukan aktivitas bareng-bareng, jadi lebih seru kalau bareng-bareng. Buat kita yang memang harusnya concern di usia muda, paham betul kalau misalnya podium itu bukan tujuan utama, tapi setelah pulang dari sana apa yang bisa mereka dapat, bekal apa yang mereka bisa punya nantinya buat bekal main bola mereka di usia-usia berikutnya di masa depan mereka. Jadinya kan ini value tersendiri juga sebenarnya buat mereka, kan ada CV yang bagus buat mereka untuk ditularkan ke teman-teman seusianya ketika mereka kembali ke SSB-nya masing-masing kah, ke klubnya masing-masing kah gitu. Jangan pernah puas, bikin standar puas lu tuh tinggi banget, jauh banget. Kalau nggak bisa kejauhan, mau yang diraih nggak apa-apa, tapi selangkah-selangkah. Oke, gue udah sampai, tapi gue mau lagi yang lain. Udah sampai, mau lagi yang lain. Gitu. Intinya jangan pernah puas, sama pasang target setinggi mungkin. Kedepannya gue harapin sih Indonesia Timur, di ujung Indonesia Barat juga bisa ada yang ikut terseleksi.